wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran dulu. Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Ade, ada Aziz, ada Fauzan, ada Hafifah. Izin kemana Mbak? Oh, ikut lomba. Ya baik ya, semoga lombanya lancar, berkah dan mendapatkan hasil terbaik ya, amin. Kemudian Nisa ada, Risha ada, alhamdulillah. Ini anak-anak udah siap belajar? Siap dong, alhamdulillah. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Namun sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong Mas Ade dipimpin doanya ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bersih itu sehat. Nah, di Islam kan selalu mengajarkan tentang kebersihan kan, selalu menyerukan kebersihan kan. Iya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak bersih itu apa? Ada yang tahu? Iya benar, bersih itu tidak ada kotoran. Bersih itu adalah bebas dari kotoran. Nah, kalau suci, ada yang tahu suci? Oh, belum tahu. Nah, kalau bersih itu tidak bebas dari kotoran atau tidak ada kotoran. Kalau suci itu bebas dari najis. Nah, udah tahu kan perbedaan bersih dan suci? Udah tahu? Iya, alhamdulillah. Nah, kemudian ini Ibu ada gambar. Nah, coba anak-anak amati, ini gambar apa? Boleh diamati, ini gambar apa? Iya, yang pertama ini adalah gambar apa? Benar, ini ada anak-anak sekolah yang sedang membersihkan kelas. Kemudian yang sebelahnya, iya ini gambar rumah yang bersih ya, rumah yang terlihat bersih. Nah, kebersihan itu bukan hanya kebersihan pada lingkungan. Kalau ini kan kebersihan lingkungan, ini kebersihan di lingkungan sekolah, ini kebersihan di lingkungan rumah. Nah, bersih itu juga tentang kebersihan pada diri kita. Nah, sebelum kita bahas tentang kebersihan pada diri kita dan pada lingkungan, sekarang kita nyanyi dulu ya. Nyanyi di sini bersih, di sana bersih. Lagunya seperti yang di sini senang, di sana senang, itu ada yang tahu kan? Udah tahu? Ya. Coba bisa dibaca di lirik ini ya. Kita mulai. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Bisa? Nah, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana terlihat bersih. Di rumah bersih, di sekolah bersih, di mana-mana selalu bersih. La 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 la. Nah, najis itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Najis itu apa? Iya, itu kotoran hewan itu termasuk najis juga. Nah, najis itu adalah sesuatu yang menyebabkan kita terhalang untuk melakukan ibadah. Ya, bisa sambil disimak bukunya anak-anak. Nah, anak-anak udah tahu kan apa itu najis.
Nah, najis itu tadi benar sekali tadi sudah disebutkan. Contoh najis itu ada kotoran hewan, darah, dan yang lain-lain. Nah, kalau anak-anak udah tahu apa itu najis dan contohnya, nah sekarang bersih dan suci itu artinya bebas dari dua hal. Bebas dari dua hal. Yang pertama yaitu bebas dari najis tadi ya, bebas dari najis. Kemudian yang kedua yaitu bebas dari hadas. Jadi bersih dan suci itu bebas dari hadas dan najis. Nah, selanjutnya hadas dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Nah, hadas kecil itu contohnya kentut, terus setelah buang air itu cara bersucinya yaitu dengan berwudu. Nah, kalau hadas besar itu adalah mimpi basahnya seorang laki-laki dan haidnya seorang perempuan. Nah, itu cara membersihkannya atau cara bersucinya adalah dengan mandi wajib. Nah, dan untuk najis dan pembagiannya, kemudian cara mensucikannya kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, yang kita bahas sekarang yaitu cara membersihkan hadas kecil, yaitu dengan wudhu. Nah, anak-anak dulu pernah kan di kelas 1 atau 2 itu pernah kan belajar tentang wudhu, dan masih ingat nggak tepuk wudhu? Masih? Oh, ada yang masih. Nah, kalau masih, yuk kita tepuk wudhu bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tepuk wudhu. Baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Tangan sampai ke siku, kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki lalu doa. Alhamdulillah. Nah, masih ingat berarti urutan wudhu tadi. Dari tepuk wudhu tadi apa yang pertama? Yaitu baca bismillah, kemudian mencuci tangan. Baca bismillah sambil cuci tangan. Lalu kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Nah, basuh mukanya itu sambil niat wudhu. Nah, yuk kita baca bersama-sama niat wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kemudian setelah basuh muka dan niat, baca bismillah sambil cuci tangan. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka. Kemudian tangan sampai ke siku. Tangan sampai siku. Nah, dimulai dari kanan dulu, kemudian baru kiri sebanyak 3 kali. Tangan sampai ke siku, kemudian kepala dan telinga. Sebagian kepala sebanyak 3 kali, kemudian telinga sebanyak 3 kali. Kepala dan telinga. Terakhir basuh kaki, sama kanan dulu baru kiri sebanyak 3 kali. Terakhir doa. Nah, sekarang ibu ingin tahu nih, anak-anak udah paham atau belum? Nah, untuk biar ibu tahu anak-anak udah paham atau belum, ibu ingin bertanya, memberikan pertanyaan untuk anak-anak. Didengarkan ya. Yang bisa menjawab langsung angkat tangan. Yang pertama yaitu, apa arti dari bersih?
langsung dijawab Mas siapa? Mas Aziz. Iya benar, bersih itu adalah bebas dari kotoran. Kemudian yang kedua, apa pengertian suci? Ya benar, suci adalah bebas dari najis. Kemudian bagaimana cara membersihkan hadas kecil dan hadas besar? Ya betul, ya betul sekali Mbak Risha, yang hadas kecil dengan berwudu, kemudian yang hadas besar dengan mandi wajib. Nah, anak-anak itu sudah paham. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini masih lanjutan dari wudhu. Nah, kalau wudhu itu membersihkan diri dari hadas kecil. Nah, yang bersih itu bukan cuma diri kita, namun pakaian kita juga harus suci. Kemudian tempat yang kita gunakan untuk ibadah juga harus suci agar sholatnya sah. Benar sekali. Nah, anak-anak, tugasnya, karena besok kita lanjutkan tentang najis, macam-macam najis dan cara membersihkannya. Ibu ingin anak-anak membaca dulu buku yang anak-anak bawa ke rumah. Kemudian anak-anak memberikan contoh dari najis. Itu kan nanti ada macam-macam najis, ada 3 macam. Nah, anak-anak nanti masing-masing macam-macam hadisnya, najisnya nanti diberikan contoh ya. Iya. Nah, sekarang Ibu ada pertanyaan lagi. Anak-anak cukup menjawab dengan setuju, tidak setuju, dan tidak tahu ya. Ya, yang bisa langsung angkat tangan. Yang pertama, untuk melaksanakan sholat, seseorang tidak perlu bersuci karena ia sudah mandi sampai bersih. Setuju atau tidak setuju atau tidak tahu? Siapa? Ya, Mbak Desa? Iya, tidak setuju ya, karena walaupun kita sudah mandi sampai bersih, ketika mau sholat kita harus berwudu. Nah, kemudian setelah buang air kecil, aku tidak suka bersih diri karena bersih diri itu merepotkan. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Iya, benar sekali Mas Ade, tidak setuju ya, karena setelah buang air kecil itu kita tetap harus membersihkan diri. Kemudian lanjut ke pertanyaan ketiga, pernyataan ketiga. Bila hendak sholat, seseorang harus melakukan wudhu agar ia dalam keadaan suci. Setuju, tidak setuju, atau tidak tahu? Ya Mas Fauzan? Ya, setuju ya. Ya, kalau mau sholat itu kita harus wudhu. Nah, demikian saja pertanyaan Ibu. Nah, hari ini tadi kita udah belajar apa saja? Pengertian bersih. Bersih itu bebas dari kotoran. Kemudian pengertian suci. Suci itu bebas dari najis. Kemudian bersih dan suci itu yaitu terbagi menjadi 2, yaitu bebas dari najis dan bebas dari hadas. Kemudian hadas itu terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya kalau kita kentut, kalau kita buang air. Nah, cara bersucinya kalau mau beribadah cukup dengan berwudu. Kemudian hadas besar,
Kalau seseorang, contoh hadas besar dulu. Contoh hadas besar adalah mimpi basah seorang laki-laki dan haid seorang perempuan. Kalau mau beribadah, seseorang yang berhadas besar harus mandi wajib. Nah, kemudian untuk najisnya itu sudah sampaikan, kita akan bahas di minggu selanjutnya, pertemuan selanjutnya. Urutan mandi besarnya, ketentuan mandi besar kita juga bahas di pertemuan selanjutnya. Ya, tugasnya yang tadi memberikan contoh masing-masing dari macam-macam najis. Nah, demikian saja belajar kita hari ini. Anak-anak jangan lupa menjaga kesehatan, jangan lupa belajar apa yang kita sudah pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa menerapkannya di rumah. Kemudian jangan lupa mengerjakan tugasnya. Nah, demikian saja belajar kita hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian dari Ibu. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.